Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang strategi pemecahan masalah matematika, draw a picture or diagram. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Neta Kurnia Rahma dengan NIM 140142020. Yang kedua yaitu Nindi Itsna Fariha dengan NIM 140142027. Yang ketiga yaitu Aisyah Nurul Isnaini dengan NIM 140142023. Selanjutnya terdapat peta konsep. Di sini kita akan membahas 6 hal. Yang pertama yaitu strategi pemecahan masalah, yang kedua strategi draw a picture or diagram, yang ketiga yaitu keunggulan dari strategi draw a picture or diagram, yang keempat yaitu penggunaan strategi draw a picture or diagram, yang kelima yaitu langkah-langkah penyelesaian menggunakan strategi draw a picture or diagram, dan yang terakhir yaitu contoh aplikasi dari strategi draw a picture or diagram. Yang pertama yaitu strategi pemecahan masalah. Strategi mempunyai pengertian yaitu suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Paul ya, dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama memahami masalah, yang kedua merencanakan pemecahan, yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah, dan yang keempat memeriksa kembali hasil yang telah diperoleh. Di kelas, 4 langkah yang telah disebutkan tadi dikenal dengan nama macam-macam, antara lain yaitu see, plan, do, check, atau kenali, susun rencana, lakukan, dan periksa kembali. Hai, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi draw a picture atau diagram. Draw a picture atau membuat gambar merupakan salah satu strategi dalam pemecahan masalah yang terkait dengan pembuatan sketch atau gambar coret-coret untuk mempermudah memahami masalahnya dan mempermudah mendapatkan gambaran umum mengenai penyelesaian. Nah, keunggulan dari strategi draw a picture ini sendiri yakni strategi ini merupakan salah satu strategi yang penting dalam pemecahan masalah karena penggunaan strategi ini sangat luas dalam masalah non-rutin. Hembre 1992 dalam Whole Math menyimpulkan dari analisis terhadap 487 pemecahan masalah yang ada, siswa dapat mendapatkan keuntungan dalam strategi membuat diagram daripada strategi yang lain. Dengan membuat gambar dalam memecahkan suatu masalah, siswa sangat memungkinkan secara visual untuk mengkonstruksi masalahnya. Peran dari visual ini sendiri yakni sangat penting dalam proses belajar mengajar, yakni sebagai acuan pemikiran serta dalam penyederhanaan informasi dan mengulang informasi untuk mendukung penjelasan verbal. Penggunaan strategi draw a picture atau diagram ini sendiri yakni menurut Musser dan kawan-kawan, strategi ini cocok digunakan dalam pembelajaran apabila poin pertama melibatkan situasi fisik. Contohnya, guru dapat menjelaskan kepada siswa bahwa gambar matematika merupakan gambar sketsa yang dibuat dengan cepat menggunakan bentuk bangun tertentu. Poin yang kedua yakni ketika menginginkan dan mendapat suatu pemahaman yang lebih baik dari suatu permasalahan. Poin ketiga mengakibatkan geometri, angka, atau pengukuran. Dan yang terakhir yakni memungkinkan adanya sebuah representasi visual dari suatu masalah. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah penyelesaian matematika menggunakan strategi draw a picture or diagram. Langkah yang pertama yaitu see. Di sini kita harus bisa memahami suatu permasalahan. Kita bisa mengidentifikasi apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal. Yang kedua yaitu plan, merencanakan penyelesaian masalah. Yang ketiga yaitu do. Pada tahap ini kita bisa menyelesaikan masalah
dengan cara membuat sketsa gambar yang akan memudahkan kita dalam menyelesaikan soal tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memeriksa jawaban apakah sudah sesuai dengan prosedur dan apakah sudah sesuai dengan masalah yang sedang kita bahas. Yang selanjutnya yaitu contoh aplikasi dari strategi Draw a Picture or Diagram. Di sini kelompok kami memaparkan satu contoh soal, yaitu di kelas 5 ada 20 meja yang disusun secara rapi dan teratur. Barisan terdepan terdapat 4 buah meja. Lalu yang ditanyakan, ada berapa meja di setiap baris ke belakang? Nah, dari pembahasan sebelumnya sudah diketahui bagaimana langkah-langkah cara penyelesaiannya. Yang pertama yaitu kita bisa memahami masalah. Diketahui dalam soal bahwa di kelas 5 tersebut terdapat 20 meja dan barisan terdepan ada 4 meja. Lalu yang ditanyakan yaitu berapa jumlah meja di setiap satu baris ke belakang. Langkah yang kedua yaitu bagaimana kita merencanakan suatu penyelesaian masalahnya. Kita bisa mencari kata kunci dari soal tersebut, yaitu langkah yang kedua yaitu bagaimana kita merencanakan suatu penyelesaian masalahnya. Kita bisa mencari kata kunci dari soal tersebut, yaitu barisan terdepan ada 4 buah meja dan kita bisa menggambarnya. Langkah selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah. Di sini kita membuat gambar sketsa sesuai petunjuk pada soal, di mana di barisan paling depan terdapat 4 buah meja yang kemudian disusun ke belakang hingga ada 20 meja. Dapat dilihat bahwa hasilnya adalah terdapat 5 meja ke belakang di setiap barisnya. Langkah yang terakhir yaitu pemeriksaan kebenaran jawaban. Kita bisa memeriksa step by step apakah sudah benar atau belum dan lebih teliti lagi. Jika sudah, maka dapat diberikan kesimpulan bahwa benar, setiap satu baris ke belakang terdapat 5 meja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.